Bapak Ibu ya. Oh, nampaknya Oh, sudah datang, ada Pak nih, Ucup, Pak udah. Pak Ucup. Pak Ucup. Ya. Assalamualaikum Pak Ucup. Assalamualaikum Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Pak Ucup ya. Alhamdulillah bisa membersamai kami Bapak Ibu. Pak Ucup, ya, ini nanti minta tolong Pak Ucup memperkenalkan diri, kemudian termasuk saya ini ada 2 mentor Pak Ucup, saya itu yaitu saya sendiri Musab, kemudian Mas Sinten. Sama-sama kalau saya dari Kota Pontianak, Bu Mas Sinten dari Mempawah, Kabupaten Mempawah. Ini untuk hari ini pertemuan pertama, alhamdulillah termasuk saya katakan ya, ini Bapak Ibu yang ada di Kota Ketapang ini Bapak. Nah untuk itu nanti mungkin Bapak bisa memberikan katakanlah bukan tausiah lah Pak ya, tapi bisa memberikan motivasi kepada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah ini Pak yang ada di SD Ketapang. Ini kelas SDA Pak. Nah di Ketapangnya ada SDB, ada SDA. Nah kebetulan saya dengan Bu Marsinten ini menangani kelas SDA. Nah, kemudian jumlah peserta Pak, di sini sebenarnya ada 20, tapi ada yang tidak bisa masuk, tapi sudah saya linkkan lewat YouTube juga. Jadi streaming lewat YouTube bisa, kemudian secara komunikasi lewat Zoom juga bisa. Cuman yang lewat YouTube tidak bisa berkomunikasi secara langsung, tapi bisa melihat materi-materi yang disampaikan oleh mentor, oleh Dinas Pendidikan, oleh narasumber yang lain. Jadi Bapak Ibu yang tidak bisa masuk suatu saat nanti, ini selalu saya streamingkan lewat YouTube juga. Karena kendala kita itu adalah diantaranya sinyal ini. Nah, oke, tidak banyak panjang lebar saya berbicara. Kami persilakan Pak Ucup untuk memberikan motivasi, memberikan wejangan dan lain sebagainya. Kepada Pak Ucup dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang bertemu Pak Marsinten, Bu Nurul, Bapak Ibu, Kepala Sekolah, kawan-kawan guru di Kabupaten Ketapang. Ini khusus Kabupaten Ketapang ya Pak? Betul Pak, dari khusus kelas SDA. Ya. Senang bertemu Bapak Ibu dalam kegiatan pada pagi hari ini kaitan dengan Sekolah Literasi Nasional. Saya nama Ucup Supriyatna, jabatan sekarang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Guru juga. 91 saya sudah menjadi guru di SMA Negeri 1 Sukadana. Kemudian 2002 saya menjadi kepala sekolah di Teluk Melano, Simpang Hilir. Baru 2006 setelah saya kuliah, baru kemudian saya menjadi staf Dinas Pendidikan. Sampai sekarang saya juga masih terdaftar sebagai dosen tidak tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Haud Ketapang. Jadi sama saja. Jadi kalau Bapak Ibu, kawan-kawan guru mengembangkan profesi dengan publikasi ilmiah, dengan literasi, kami di dosen juga sama. Jadi sama-sama kita belajar barangkali bagaimana kita mengembangkan profesi kita, mengembangkan profesionalisme kita. Oleh sebab itu dituntut memang ya kawan-kawan guru, kawan-kawan kepala sekolah, termasuk kami di dosen itu dituntut meningkatkan profesionalisme. Kenapa kita harus meningkatkan profesionalisme? Kenapa kita harus kemudian meningkatkan literasi kita? Karena tentu ketika guru dosen mempunyai kompetensi yang baik, mempunyai profesionalisme, tentu akan berdampak kepada anak didik kita. Nah ini menjadi bagian penting karena sampai saat ini menurut datanya kualitas atau mutu pendidikan kita belum terlalu
belum terlalu menggembirakan. Oleh sebab itu saya menyambut baik kegiatan oleh Indonesia Menulis ini dalam rangka Sekolah Literasi Nasional. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan dampak terhadap peningkatan kompetensi, profesionalisme Bapak Ibu, dan pada akhirnya juga akan berdampak pada peningkatan kualitas dari anak-anak didik kita. Demikian barangkali pengantar Pak Marsinton, terima kasih. Sekali lagi senang saya bertemu Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih banyak Bapak. Sudah walaupun singkat tapi sangat-sangat berisi. Mungkin ada sedikit tanya jawab kali Pak ya. Mungkin saya dari langsung Bapak. Materi maksudnya. Bu Ong ngasih materi. Oke, silakan Iya. Bapak Ibu. Oh iya. Bapak. Saya waktunya berapa jam? Sampai kalau di jadwal Jam sampai 10. jam 10. Jam 10. Baik. Oke. Saya pikir tadi perkenalan dulu, jadi langsung ya. Oke. Izin share screen ya. Oke. Sebentar Bapak ya, share screen. Saya jadikan CO host ya Pak ya. Ya. Oke, sudah Pak. Sudah kelihatan ya Pak? Sudah kelihatan Pak. Oke. Baik, silakan Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Pengantarnya tadi sudah saya sampaikan, kemudian barangkali saya ingin berbagi pengalaman, berbagi sharing untuk bagaimana kita mengembangkan profesionalisme itu. Izin Bapak Ibu, sudah jelas ya? Suaranya jelas juga? Jelas Pak, Jelas, bagus. Pak, jelas. Bagus. Baik. Di kisi-kisi saya diberikan kisi-kisi untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan dan pengembangan diri. Ini menjadi bagian penting tadi saya sampaikan di pengantar bagaimana kita mengembangkan profesi secara berkelanjutan. Ini amanat konstitusinya Bapak Ibu bahwa dalam pembukaan bahwa bangsa Indonesia itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini amanat undang-undang. Kemudian siapa yang mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Ya tentu saja kita sebagai pendidik. Salah satu di antaranya mempunyai kewajiban bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa ini, mencerdaskan anak-anak didik kita. Kemudian setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia. Ini amanat konstitusinya yang harus kita emban. Bagaimana supaya bangsa Indonesia ini, anak-anak didik kita berhak mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian berhak juga dia mendapatkan pendidikan yang berkualitas untuk kesejahteraan hidupnya. Nah, bagaimana bisa itu dapat terjadi, dapat tercapai? Tentu harus ada pendidik-pendidik yang profesional atau ya guru-guru yang profesional. Kemudian dalam rangka mengembangkan profesionalisme itu, kebijakan pemerintah mengeluarkan kebijakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi tentu sesuai dengan filosofi pendidikan bahwa belajar itu sepanjang hayat, tentu sebagai guru, sebagai pendidik kita harus tetap mengembangkan keprofesian kita terus-menerus. Ketika kita tidak mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan, kita berhenti belajar, tentu kita akan ketinggalan oleh kemajuan zaman. Seperti misalnya zaman dahulu ketika saya menjadi guru, internet kan waktu itu belum ada misalnya. Handphone juga belum ada. Saya masih mengetik menggunakan mesin tik misalnya. Baru kemudian ada perkembangan yang terus berlanjut,
dimulai dari komputer melalui DOS dan seterusnya sampai kemudian sekarang sudah makin maju. Oleh sebab itu kita terus harus meningkatkan diri, meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan profesionalisme kita, sehingga kita menjadi guru atau pendidik yang profesional. Tanpa itu saya pikir sulit kita mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dasar pengembangan keprofesian berkelanjutan ini ada dalam Permenpan RB nomor 16 tahun 2009, bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bergradasi, dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalismenya. Jadi ini pengembangan kompetensi secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan. Ketika misalnya dalam teorinya memang dulu bahwa teknologi informasi itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi kemudian sebetulnya kita luput. Kita terlena dengan pembelajaran di kelas. Ketika pandemi COVID-19 datang, itu mau tidak mau kemudian kita dituntut untuk bagaimana kita dapat melaksanakan pembelajaran online. Bagi kawan-kawan atau beberapa yang belum siap dengan pembelajaran online, tentu akan mengalami kesulitan. Tetapi memang ketika kita sudah siap dengan pembelajaran online, mengembangkan pembelajaran berbasis internet dan seterusnya, barangkali tidak ada pandemi juga sebetulnya itu sudah bisa terlaksana. Dan itu sebetulnya bisa menghasilkan kualitas yang lebih baik. Kemudian pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan salah satu dari unsur utama yang kegiatannya dapat diberikan angka kredit. Sesuai dengan kepangkatan dosen, juga kepangkatan guru, Bapak Ibu, sebetulnya Bapak Ibu guru itu bisa sampai kepada guru utama ya namanya. Kalau di dosen itu namanya profesor gitu ya. Itu bisa dicapai oleh Bapak Ibu kepangkatan 4E itu. Kalau seperti saya, kalau di birokrasi, kalau kepala dinas mentok di 4C. Kemudian nanti pensiun mungkin 4D. Tetapi Bapak Ibu guru ketika mempunyai profesionalisme yang baik, mempunyai kompetensi yang baik, kemudian dapat mengembangkan keprofesian berkelanjutan ini, tentu bisa mencapai 4D, 4E dengan lebih cepat, dan itu setara kalau di dosen itu profesor barangkali. Sebetulnya itu yang Bapak Ibu bisa lakukan ketika kita terus mengembangkan profesionalisme kita. Ya, kemudian PKB ini merupakan pembaharuan secara sadar akan pengetahuan dan peningkatan kompetensi guru sepanjang kehidupan kerjanya. Ini terus, jadi belajar sepanjang hayat, belajar terus-menerus bagaimana kita meningkatkan profesionalisme sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas anak didik kita. Kemudian komponen PKB. Komponen PKB yang menjadi bagian penting dalam peningkatan kompetensi guru itu terdiri dari 3, ada pengembangan diri, kemudian publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Ini barangkali menjadi bagian penting juga dalam kegiatan gerakan sekolah literasi nasional ini, berkaitan bagaimana kita nanti mengembangkan publikasi. Bapak Ibu bisa mengembangkan publikasi, mengembangkan artikel, karena itu merupakan kewajiban ketika kita naik pangkat. Nanti mudah-mudahan ada sempat waktunya saya bisa beberapa saya perkenalkan untuk publikasi-publikasi ilmiah ini. Jadi intinya bahwa PKB ini merupakan bagian dari
perhitungan angka kredit guru untuk mencapai kepangkatan tertinggi itu terdiri dari pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Pengembangan diri bagaimana ini dapat dilakukan tentu dengan kegiatan-kegiatan yang dapat Bapak Ibu lakukan. Dalam kegiatan-kegiatan diklat, kegiatan-kegiatan kolektif guru, intinya bahwa ya pengetahuan itu, keterampilan itu kita asah melalui berbagai kegiatan diklat ataupun kegiatan kolektif. Sumber belajar saya pikir sekarang sudah amat sangat terbuka. Dengan perkembangan teknologi informasi, kita bisa belajar dari manapun. Kita belajar dari manapun, dari sumber apapun kita dapat mengembangkan profesionalisme kita. Jadi jangan juga kemudian misalnya mengikuti diklat itu tujuannya untuk mendapatkan sertifikat. Itu kan ya itu bagian lain lah, itu bonus. Tetapi memang yang terpenting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan profesionalisme itu. Yang kedua adalah publikasi ilmiah. Ini banyak yang bukan hanya di guru sebetulnya, di dosen juga banyak terkendala ketika wajib melaksanakan publikasi ilmiah. Kalau di dosen itu wajib, kalau sudah di lektor dia sudah wajib publikasi di jurnal internasional yang terakreditasi. Kemudian ketika menjadi profesor itu harus jurnal internasional bereputasi. Artinya jurnal-jurnal yang sudah level-level internasional. Nah demikian juga dengan kawan-kawan guru nanti diwajibkan untuk publikasi-publikasi hasil penelitian ataupun karya ilmiah yang lainnya. Kemudian itu disampaikan dalam publikasi ilmiah. Nah kegiatan ini menjadi penting. Bagaimana kita meningkatkan literasi di sekolah itu. Kemudian bisa juga Bapak Ibu membuat buku pelajaran, kemudian membuat buku pengayaan atau diktat, modul, dan seterusnya. Nah, kemampuan-kemampuan ini, kompetensi-kompetensi ini tentu harus dikembangkan terus, tentu harus dipelajari. Tidak ujug-ujug kemudian kita dapat menulis pada publikasi ilmiah dan seterusnya. Dan yang ketiga, karya inovatif, penemukan teknologi tepat guna, pengembangan media pembelajaran misalnya. Itu dapat disebut karya-karya inovatif. Misalnya ketika kawan-kawan guru ada yang berhasil membuat aplikasi-aplikasi berbasis Android untuk mempermudah pembelajaran online misalnya. Nah itu salah satu di antaranya karya-karya inovatif yang menjadi bagian dari mengembangkan profesionalisme guru. Ini pengembangan diri saya pikir tadi sudah saya sampaikan bahwa intinya bagaimana kita meningkatkan ilmu pengetahuan, kemudian keterampilan, kompetensi dengan berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh kawan-kawan guru. Saya pikir pandemi juga memberikan dampak yang baik, Bapak Ibu. Bukan dampak yang baik, maksud saya ada dampak positifnya. Salah satunya misalnya ketika pelatihan publikasi, pelatihan aplikasi untuk publikasi itu semuanya terbuka secara nasional bahkan secara internasional. Kalau mungkin dulu seperti saya kami di Ketapang, barangkali terbatas waktu kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan diklat-diklat publikasi ilmiah. Tetapi dengan pandemi, rata-rata pelaksanaan pelatihan itu menggunakan aplikasi Zoom misalnya atau dengan aplikasi yang lain dilaksanakan secara daring. Dan ini saya pikir kita mempunyai banyak kesempatan. Oleh sebab itu saat lockdown pertama pengalaman saya mulai saya mendalami bagaimana menulis, kemudian bagaimana publikasi. Setiap hari saya kemudian harus belajar
kemudian kita mulai mencoba menulis, kemudian kita coba upload dalam jurnal-jurnal ilmiah, publikasi ilmiah yang terakreditasi atau tidak terakreditasi, dan itu memberikan dampak yang baik bagi kita, saya pikir. Publikasi ilmiah ini karya tulis yang telah dipublikasikan, ini dalam bentuk buku, jurnal, modul, diktat, dan seterusnya. Ini jenis-jenisnya barangkali, kemudian buku teks juga, kemudian yang ketiga adalah karya-karya inovatif yang harus Bapak Ibu lakukan. Ini jabatan fungsional guru, saya pikir tadi saya sebut-sebut guru utama. Guru utama ini adalah profesor, 4E. Kemudian salah satu di antaranya ketika misalnya Bapak Ibu ingin naik pangkat ke ke 3D. Di sini kan ada unsur pengembangan dirinya 3, kemudian ada publikasi dan karya inovatifnya 6. Nanti mentok misalnya sudah di 4A. Yang 4A mau ke 4B kadang-kadang susah, Pak, katanya. Kenapa? Karena harus ada pengembangan dirinya 4. Pengembangan diri bolehlah, ini bisa kita dapat. Tetapi yang susah misalnya di angka 12 ini untuk publikasi dan publikasi karya ilmiah dan karya inovatif. Demikian juga nanti ke 4C, 12 juga. Baru kemudian ke guru utama, profesor ini 14, 12. Dan juga publikasinya tentu ada syarat-syaratnya. Silakan Bapak Ibu pelajari saja di Permenpan nomor 16 itu tentang angka kredit yang terbaru 2019, saya pikir pedoman angka kredit guru dan pedoman angka kredit untuk guru. Nah, ini menjadi bagian penting bagaimana kita bisa selain kita meningkatkan literasi, kemampuan menulis dari anak-anak kita, tentu guru-guru juga, pendidik juga, kita semua juga diwajibkan untuk meningkatkan literasi, kemampuan, profesionalisme ini. Ya, ini unsur utamanya. Kalau angka kredit kan ada unsur utama. Unsur utama itu salah satu bagian unsur utama dari angka kredit guru selain pendidikan dan pelajaran ini sudah dilakukan melalui pendidikan formal maupun diklat, kemudian pembelajaran tentu saja kewajiban Bapak Ibu mengajar, dan unsur utama yang ketiga yang menjadi bagian penting adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini yang menjadi bagian atau kepentingan bagaimana kita bisa meningkatkan profesionalisme daripada guru ini. Sekolah Literasi Nasional, sekali lagi saya pikir untuk meningkatkan literasi siswa, meningkatkan literasi guru, meningkatkan literasi seluruh lingkungan yang ada dalam suasana pendidikan. Kemudian unsur penunjang tentu saja penunjang kegiatan yang lainnya. Itu Pak Mas Intan, Bapak Ibu semuanya. Jadi bagaimana sebetulnya kita bisa meningkatkan profesionalisme berkelanjutan. Sebelum saya tutup, barangkali saya ingin memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, ketika kita ingin meningkatkan kemampuan profesionalisme publikasi, tentu kita harus memahami sumber-sumber untuk publikasi. Saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu semuanya, misalnya Bapak Ibu yang wajib saya pikir Bapak Ibu ketahui, salah satu di antaranya misalnya Bapak Ibu harus sudah mengenal Google Scholar atau Google Cendekia. Bapak Ibu sudah biasa ya membuka Google Cendekia? Boleh dipraktekkan gitu, Pak. Oke, baik. Belum, Pak.
Ya, kalau Bapak Ibu belum pernah memasuki Google Cendekia atau Google Scholar, nanti saya akan perlihatkan. Dari situ kita akan mempunyai wawasan, mempunyai gambaran bagaimana kita membuat publikasi. Ini saya tutup dulu ya, Pak. Boleh Pak, nanti barangkali ada yang bertanya nanti sesi yang agak terakhir gitu kan. Oke, saya share lagi. Screen sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Ya, sudah. Sudah Pak. Bapak Ibu kalau biasa menggunakan Google biasa, tetapi kalau Google Scholar biasanya belum biasa. Ketika Bapak Ibu membuat browser, menggunakan browser, Bapak Ibu ketik saja Google Scholar atau disebut Google Cendekia ini. Nah, kenapa kita harus masuk ke sini? Google Scholar, Google Cendekia ini Bapak Ibu isinya adalah seluruh publikasi ilmiah, baik dosen maupun guru. Semuanya ada di sini. Jadi kalau kita mau belajar tentang artikel ilmiah, publikasi ilmiah, Bapak Ibu harus masuk ke Google Scholar, Google Cendekia. Jangan Google biasa. Kalau Google biasa pasti kemana-mana nanti. Misalnya Bapak Ibu akan menulis apa? Katakanlah Bapak Ibu ingin menulis peningkatan literasi siswa misalnya. Tulis saja ini. Oke, kemudian Bapak Ibu bisa enter. Di sini ada 46.100 hasil untuk karya ilmiah yang berbicara bagaimana peningkatan literasi siswa. Misalnya saya buka ini, upaya peningkatan literasi sains siswa melalui pembelajaran berbasis keunggulan lokal. Ini tahun 2018 di jurnal Tadris Biologi, Biosphere. Ini penulisnya. Saya buka di sini. Bapak Ibu langsung diarahkan ke jurnalnya. Kemudian ini ada abstraknya. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat full text-nya di sini. Silakan di-download saja full text-nya. Misalnya saya download, kemudian saya simpan. Ini publikasinya. Kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan Pak? Kelihatan. Oke, ini publikasi. Kelihatan, Publikasi di jurnal-jurnal ilmiah itu paling banyak 10 halaman sampai 15 halaman. Tetapi tentu ini harus mengikuti standar-standar bagaimana penulisan ilmiah ini. Jadi apapun yang ingin Ibu Bapak tulis sebetulnya publikasikan, semuanya tinggal Bapak Ibu ketik saja di sini. Ada banyak literatur. Di sini ada 46.100 literatur bagaimana meningkatkan kemampuan literasi siswa. Bapak Ibu bisa mengambil ini. Tentu tidak dengan copy paste, karena kalau ketika kita membuat jurnal ilmiah dengan copy paste pasti ketahuan. Plagiat. Karena apa? Sudah ada aplikasinya. Aplikasinya namanya Turnitin. Pengelola jurnal sudah punya itu. Ketika Bapak Ibu copy paste pasti ditolak. Pasti plagiatnya di atas, misalnya yang direkomendasikan, yang dibolehkan hanya 20% ke bawah atau 15% ke bawah. Beberapa jurnal 15% ke bawah. Nah, bagaimana Bapak Ibu supaya tidak kena plagiat? Pak, kan kami banyak baca nih, ini semuanya banyak baca. Bagaimana kami supaya tidak plagiat? Tidak plagiat itu yang pertama adalah Bapak Ibu harus parafrase. Parafrase itu adalah membuat kalimat sendiri berdasarkan hasil yang kita baca. Itu namanya parafrase. Jadi jangan persis sama persis. Jadi inti daripada bacaan itu kemudian kita tuangkan dengan kata-kata kita. Itu namanya parafrase.
Kemudian wajib Bapak Ibu cantumkan sumbernya. Itu wajib. Itu sebetulnya mudah, karena begitu banyak bacaan. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah parafrase, kemudian cantumkan sumbernya. Itu sebetulnya zaman sekarang mudah Bapak Ibu, sekali lagi saya pikir banyak kemudahan, tinggal kita belajar saja. Misalnya beberapa ini profil saya di Google Scholar. Ini profil saya, ini ada citasinya, ini artinya sudah dikutip oleh beberapa orang yang dikutip. Misalnya katakanlah Flip Classroom ini, metode pembelajaran tatap muka terbatas pada masa pandemi COVID-19. Ini di jurnal IDEAS di Sinta 4. Ini jurnalnya IDEAS, ini penulisnya saya, karena kepentingannya untuk kenaikan pangkat dosen tidak tetap, bukan dosen beneran sih, dosen sampingan. Maka saya menuliskan saya Stai Al-Haud Ketapang, bukan kadistik. Kalau kadistik tidak ada poinnya kalau untuk yang begini-begini, tapi kalau untuk dosen tentu ini. Bapak Ibu bisa download di sini misalnya. Ini saya, kemudian judulnya ini volume 7 Agustus 2021. Abstrak biasanya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris abstrak itu, kemudian pendahuluan, kemudian metode, hasil dan pembahasan, baru kemudian kesimpulan, baru kemudian daftar rujukan. Jurnal ini mewajibkan 30 rujukan. Saya pertama upload itu pakai 25 rujukan, dia bilang kami mewajibkan penulis untuk membuat rujukan 30. Jadi 30 rujukannya Bapak Ibu. Saya ambil semuanya ini dari Google Scholar, ada juga yang kalau dalam bahasa Inggris tentu nanti ada Sign Direct, kemudian ada DOAJ. Itu ada tingkatannya. Tapi Bapak Ibu boleh mulai dengan Google Scholar. Dengan Google Scholar ini. Nah, bagaimana parafrase Bapak Ibu? Sekali lagi. Bagaimana parafrase seperti ini? Setiap kalimat Bapak Ibu perhatikan, di sini saya sudah harus mencantumkan sumber. Kemudian di sini saya sudah mencantumkan sumber. Di sini saya sudah mencantumkan sumber. Jadi dalam satu alinea ini Bapak Ibu, saya mencantumkan 3 sumber. Itu sebetulnya. Bedanya kalau kita dulu ini terlalu banyak sumber. Justru dalam publikasi ilmiah sebetulnya di zaman sekarang ini semuanya sumber ini harus kita masukkan. Dalam satu kalimat juga bisa. Kalau di jurnal-jurnal internasional satu kalimat saja itu bisa 4 sampai 5 sumber. Satu kalimat saja. Itu kalau orang-orang sudah ahli demikian. Jadi ini bagaimana kita membaca saja sebetulnya. Bagaimana kita membaca, kemudian ya kembali kepada kemampuan literasi kita, bagaimana kita membaca, kemudian menuangkan ide itu dalam kalimat kita. Kemudian ini kita cantumkan sumber-sumber dan seterusnya. Ini wajib. Nah, ini Sinta 4 di profil saya ada. Silakan kalau Bapak Ibu masuk juga ke Google Scholar, misalnya Bapak Ibu bisa kalau ingin mencari nama tentu saja bisa. Misalnya selain kita menuliskan judul, misalnya diketik nama saya di Google Scholar itu. Ada tulisan saya juga muncul di sini. Itu. Bagaimana kita bisa muncul di sini? Tentu kita harus melakukan publikasi. Nah ini bagian penting yang ada Google Scholar. Nanti ada juga
nanti naik ke Bapak Ibu bisa juga ke DOAJ. DOAJ. Ini level yang kedua, jurnal Directory of Open Access Journal. Ini sudah dalam bahasa Inggris, level-level tulisannya sudah menengah ke atas. Open global. Iya, ini dalam bahasa Inggris, ini sudah ke atas, sudah menengah ke atas. Nah, jurnal-jurnal internasional bereputasi, Bapak Ibu bisa masuk di Sign Direct. Sign Direct ini adalah jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi, Scopus dan seterusnya. Tapi nggak usah ke sini dulu deh. Nggak usah ke sini dulu, ini level tertinggi, ini jurnal-jurnal ilmiah internasional bereputasi. Ini tingkatan tinggi, masuknya ke sini luar biasa. Saya juga belum masuk ke situ. Kita mulai dari Google Scholar saja. Jadi Bapak Ibu bisa otak-atik terus Google Scholar. Apa yang mau Bapak Ibu tulis silahkan saja diketik di sini, pasti ada banyak. Misalnya pembelajaran bahasa Inggris misalnya, tulis saja. Ada 218.000 hasil. Judulnya misalnya efektivitas pembelajaran berbasis daring. Sebuah bukti pada pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian ada buku juga dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu mulai dari membaca ini, membaca jurnal orang lain, membaca tulisan orang lain, baru kemudian kita bisa masuk ke bisa. Nah, kemudian di Bapak Ibu juga bisa mengenal Sinta. Ini adalah jurnal-jurnal terakreditasi nasional. Ada Sinta, ini sumbernya ada jurnal nasional itu dibagi menjadi 6 tingkatan. Ini S6, Sinta 6, terakreditasi level 6, terakreditasi Sinta 5, sampai terakreditasi Sinta 1. Terakreditasi Sinta 1 ini masuknya jurnal internasional juga. Misalnya Bapak Ibu ingin yang jangan dulu yang 1, 2, 3 kalau mau yang terakreditasi. Kalau tidak terakreditasi sih tidak masalah. Jurnal apa saja. Tapi misalnya kalau misalnya yang terakreditasi, Bapak Ibu ingin mencari jurnal terakreditasi nasional, ya harusnya masuk ke Sinta ini, Sinta Kemdikbud.go.id. Ini mulai dari Sinta 6 misalnya. Sinta 6 ini jurnalnya, jurnal Lentera, jurnal manajemen, Bapak Ibu bisa tulis misalnya pendidikan di sini, jurnal-jurnal tentang pendidikan. Oke, ada ini jurnal pendidikan biologi, jurnal PKM, kemudian jurnal pendidikan matematika, jurnal riset pendidikan ekonomi dan seterusnya. Sampai ini ada banyak. Terakhir ini pada misalnya Al-Muadib, jurnal kajian ilmu pendidikan misalnya. Bapak Ibu buka saja di sini, nanti Bapak Ibu akan diarah kepada jurnalnya, misalnya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo. Kita bisa melihat jurnalnya. Ini misalnya jurnalnya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu menginginkan jurnal-jurnal terakreditasi, tapi kalau tidak terakreditasi tidak usah masuk ke Sinta. Tapi bagus menurut saya sih Bapak Ibu bisa melihat-lihat jurnal ini di sini saja. Sinta 6 dulu, misalnya jurnal pendidikan mana nih? Nah, bagaimana? Kemudian misalnya yang tadi saya contohkan. Saya contohkan ini misalnya ini. Kita masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada tulisan-tulisan orang. Nah, ini tulisan-tulisannya nih semuanya. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe student STEAM. Kemudian ini, Bapak Ibu bisa baca saja, pelajari saja bagaimana cara orang menulis. Nah, nanti Bapak Ibu kalau mau mencobanya, hasil penelitian Bapak Ibu misalnya atau karya tulis, Bapak Ibu bisa upload di sini. Uji kemampuan lah, apakah diterima tulisan kita atau tidak. Tentu kita tinggal masuk saja. Biasanya sudah ada bagaimana Pak cara menulisnya.
biasanya sudah ada panduannya bagaimana kita menulis dalam jurnal-jurnal ini. Jadi itu yang penting menurut saya, Bapak Ibu harus mulai memahami tulisan orang melalui Google Scholar ini, baru kemudian kita bisa meningkatkan publikasi. Juga ada buku-buku misalnya bisa membuat Bapak Ibu menulis buku. Itu bisa juga Bapak Ibu lakukan. Misalnya saya menulis belum satu buku sih, baru misalnya ini ada manajemen mutu pendidikan. Ini book chapter, kalau kami di dosen namanya book chapter. Jadi satu orang dosen satu bab. Kami berkolaborasi. Kebetulan saya bisa memilih satu bab di sini dan bisa publish, misalnya ini manajemen untuk pendidikan, penerbitnya dari Media Sains di Bandung, misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 9 penulis, 9 penulis, ya, ini bukunya sudah ada juga. Jadi itu Bapak Ibu, bagaimana kita mengembangkan profesionalisme kita melalui peningkatan kemampuan putus ya. Halo? Ya, bagaimana kita meningkatkan profesionalisme kita melalui peningkatan keprofesian berkelanjutan. Jadi ada 3 kegiatan PKB itu. Yang pertama, Bapak Ibu tentu mengikuti diklat-diklat seperti ini. Diklat ini saya pikir menjadi apapun namanya itu, diklat ke pelatihan atau seminar, lokakarya dan seterusnya, Bapak Ibu terus kembangkan. Saya masih belajar juga ketika misalnya ada teknik penulisan publikasi di jurnal internasional. Saya pelajari Bapak Ibu, kadang-kadang bayar, kadang-kadang gratis juga. Tapi banyak kan ikut yang gratis lah, biar gratis gitu. Jadi karena saya misalnya sedang belajar bagaimana publikasi di jurnal-jurnal internasional, saya belajar. Kemudian bagaimana membuat tulisan yang baik, saya juga ikut pelatihan-pelatihan secara online begitu. Saya pikir itu yang pertama. Kemudian selain diklat-diklat, kita mengembangkan publikasi, menulis. Saya pikir melalui forum Indonesia Menulis ini saya sudah mengikuti beberapa kegiatan, saya pikir baik untuk terus Bapak Ibu kembangkan. Nanti ke dalam kaitan PKB ini bagaimana kita meningkatkan publikasi. Sebetulnya meningkatkan literasi intinya. Literasi guru, bagaimana kemampuan membaca guru menjadi baik, kemudian dia kemudian kita bisa menuangkan ide-ide orang lain itu digabung dengan ide pemikiran kita dalam bentuk publikasi, itu sebetulnya. Dan yang ketiga tentu saja dengan karya-karya inovatif. Barangkali begitu Pak Masinton. Kalau nantilah di lain kesempatan mungkin ada sesi khusus bagaimana menulis publikasi ilmiah. Saya terakhir kemarin ikut di on daringnya dari Universitas 11 Maret ya, kaitan dengan bagaimana menulis buku. Bagaimana menulis buku, saya ikut gitu kan, menulis buku. Online juga, kalau kita harus ke Jawa Timur misalnya kan perlu ongkos, perlu biaya dan seterusnya. Tapi dengan adanya pelatihan-pelatihan daring ini, saya pikir menjadi baik, menjadi dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan, sekaligus senang bisa berbagi. Bukan berarti saya juga sudah bisa, tapi terus kita meningkatkan kompetensi kita berbagi sambil belajar. Saya juga sambil belajar bagaimana meningkatkan publikasi. Kenapa saya bisa berbicara? Karena saya harus melakukan ini, tidak sekadar hanya praktek. Tidak hanya sekadar teoritik. Demikian Pak Masinton, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan juga Bapak Ibu semuanya.
Kalau yang guru-guru di Ketapang nanti kalau mau mendalami nanti ada sesi khusus dengan saya, nggak masalah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk kita semua. Oke, terima kasih Bapak Ucup Supriyanto selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Nah, alhamdulillah Bapak Ucup sudah berbagi ilmu kepada kita semuanya, Bapak. Nah, dan sangat-sangat memotivasi kita semuanya. Nah, termasuk saya sendiri sebagai mentor pun masih banyak kelemahannya. Kemudian alhamdulillah Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang ada di Ketapang ini sudah sangat-sangat antusias untuk mengikuti kegiatan SLN Sekolah Literasi Nasional, program organisasi muda yang dimotori oleh Bisa Menulis. Nah, dengan apa yang disampaikan tadi, Bapak sudah banyak menjelaskan, menguraikan, bahkan mengaplikasikan, menunjukkan, artinya Bapak sudah memberikan betul-betul tidak hanya sekedar berbicara, tetapi actionnya sudah ada. Itu sangat-sangat yang belum kami ketahui, mungkin Bapak Ibu juga tentang Google Scholar tadi, ya Pak. Nah, saya coba tadi sambil nyoba-nyoba, karena saya juga pernah menulis di jurnal di perguruan tinggi, saya coba cek, oh ada ternyata. Saya sambil ngecek sambil mendengarkan, oh ada ternyata. Saya coba cek penerbit juga ada. Alhamdulillah. Jadi saya biasanya ngeceknya itu melalui ISBN-nya itu Pak, atau ISSN-nya itu biasanya seperti itu. Nah, oke, terima kasih banyak. Mungkin kita ngasih sedikit untuk itu kali Pak ya, kesempatan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di Ketapang Pak ya. Mungkin oke. Silakan Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin hanya satu orang Pak ya, karena waktunya Pak ya. Mungkin Bapak Ibu masuk ke kelas lain lagi. Silakan koreksi Pak Ucup, maaf Bu Marsintan, bukan Pak Marsintan. Oh iya Bu, iya mohon maaf Bu Marsintan. Kalau Bapak nih? Mukson Pak. Pak Dr. Hades Mukson. Baik, mohon maaf. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, mungkin bisa satu orang ya Pak ya. Ada yang mau ingin ditanyakan? Pak Sogol mungkin, Pak Sogol silakan. Nyimak aja Bu. Oh, nyimak aja. Ya. Oke. Tidak ada pertanyaan kali ini, ya Pak. Nampaknya tidak ada pertanyaan Pak, tapi yang jelas sudah sangat-sangat memberikan tidak hanya sekedar motivasi, tapi juga menginspirasi kita semuanya sebagai guru. Mudah-mudahan ada yang sampai pangkatnya sampai 4E. Kalau Bu Marsinten ini Pak, terus terang Pak udah 4C Bu Marsinten. Ya? Belum. Oh, belum. Usul masih 4B. Oh, alhamdulillah hebat. Baru-baru mau alhamdulillah. usul. Udah sekedar informasi itu Bu Marsinten termasuk guru yang kreatif Pak kalau di Kota Mempawah Pak. Walaupun beliau itu tidak hanya sekedar guru Pak, beliau itu termasuk kepala sekolah. Bahkan tidak hanya sekedar kepala sekolah Pak, dia juga peserta WLG Pak kemarin Pak. Peserta juga, mentor juga, dirangkap semuanya Pak. Mudah-mudahan menginspirasi kawan-kawan guru. Amin. Cukup kali Bu Marsinten ya, Pak Ucup ya. Oke, Iya. terima kasih banyak. Kami selaku mentor mohon maaf Pak, baru kali ini kenal Bapak. Ya, walaupun saya pernah tinggal di Pulau Kumbang Pak dulu Pak. Oh iya. Melano juga hafal, ke Teluk Batang juga hafal Pak, insya Allah. Sampai Ketapang. Oke, demikian. Terima kasih kepada Pak Ucup. Kami persilakan jika